Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu peserta workshop digital tool yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Edpuzzle. Pada sesi ketiga ini saya ingin menjelaskan bagaimana menyimpan materi di Edpuzzle dan juga membuat tugas bagi siswa. Jadi pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai fitur-fitur pada Edpuzzle, kemudian bagaimana membuat kelas dan bagaimana mengundang siswa. Nah, pada kesempatan ini saya menjelaskan bagaimana menyimpan materi dan membuat tugas. Jadi untuk menyimpan materi, Bapak Ibu bisa di My Content di sini, diklik masuk di sini, kemudian nanti ada Add Content, Bapak Ibu tinggal menambahkan kontennya. Nah, ini bisa membuat video, bisa mengupload dari student project atau dari dibuat new folder. Saya contohkan pertama, kalau mengupload, berarti mengupload video itu kita sudah punya videonya, kemudian kita akan upload ke dalam Edpuzzle ini. Caranya diklik upload, kemudian kita pilih videonya yang mana. Misalnya ini videonya, saya ambil, saya upload. Nah, ini sudah masuk ke konten kelas kita. Nah, ini sudah mengupload, berarti videonya sudah bisa digunakan. Atau kalau mau menggunakan video yang sudah ada dari beberapa channel di sini juga bisa. Jadi tinggal mengklik create video. Nah, nanti mau memilihnya di mana, mau di Edpuzzle ataukah mau di YouTube misalnya. Nah, kalau di YouTube bisa kita ambil, dicari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti muncul ini. Nah, kita klik, kita copy. Nah, ini sudah copy. Nah, kalau kita klik kayak kontennya, maka ini sudah masuk di sini. Nah, itu jadi cara menyimpan materi video ke dalam kelas di Edpuzzle. Nah, sekarang dilanjutkan dengan bagaimana kalau untuk membuat tugasnya. Buat tugas kepada siswa dari Edpuzzle ini. Jadi Edpuzzle ini adalah siswa bisa belajar dari video ini, sekaligus guru bisa mengecek selama proses pembelajaran itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam video. Nah, bagaimana caranya? Kita klik saja videonya tadi, kemudian akan masuk ke sini. Nah, ini kalau ingin memberikan pertanyaan, maka klik edit. Nah, nanti muncul ini seperti ini. Nah, ketika kita ingin memberikan pertanyaan, maka kita klik. Kalau ini ingin memberikan tambahan suara, kalau ini memberikan pertanyaan, ini memotong-motong video. Nah, kalau ingin memberikan pertanyaan bisa diklik question ini, pertanyaan. Nah, ini bisa menambahkan di video ini, bisa berupa pertanyaan multiple choice, bisa menanyakan terbuka, pertanyaan terbuka atau tertutup, atau bisa hanya memberikan catatan. Misalnya saya akan memberikan misalnya saya jalankan dulu ini videonya. Setelah beberapa lama, saya ingin menanyakan kembali kepada siswa apa yang sudah dipelajari dari video ini. Misalnya saya contohkan begini, saya jalankan videonya. Akan belajar ciri-ciri makhluk hidup bersama saya Rizka Tri Erlita. Makhluk hidup dan ciri-cirinya itu apa ya? Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan
merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang saya ingin menambahkan pertanyaan, misalnya memberikan pertanyaan open, pertanyaan yang terbuka atau yang tertutup. Nah, diklik tadi yang open ended ini, kemudian saya tanyakan, misalnya pertanyaannya apa yang dimaksud, misalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Nah, kemudian kalau ingin berikan feedbacknya, bisa diklik feedbacknya. Misalnya kasih feedbacknya makhluk hidup. Hidup adalah makhluk yang mempunyai ciri-ciri dan seterusnya. Kita save. Ini menjadi satu pertanyaan pertama yang dimasukkan ke dalam soal ini. Kita lanjutkan pilih. Hidup itu ada manusia, hewan. Nah, ini ketika ini muncul soalnya. Nah, kalau sudah dijawab, nanti continue lagi. Hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Nah, sekarang saya ingin menambahkan pertanyaan lagi. Misalnya, ini saya menggunakan multiple choice. Pertanyaannya adalah, misalnya, nah ini pertanyaannya, misalnya, makhluk hidup mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Ciri tersebut adalah A. Bergerak misalnya, B. Reproduksi, tambahkan lagi menerima rangsang, 4. Bernapas. Nah, ini memberikan pertanyaannya. Ya, kalau ingin memberikan kunci jawaban, tinggal diklik saja. Ini yang benar yang mana? Yang benarnya adalah ini misalnya. Nah, tinggal diklikkan. Nah, kalau ingin memberikan feedback, itu tinggal diklik saja ini. Dan jawaban yang benar adalah ternyata. Berikan feedback yang lain. Ini jawaban yang benar adalah bernafas. Begitu selanjutnya. Jika sudah, tinggal di save. Jadi kita sudah membuat tugasnya. Nah, bagaimana kita mentugaskan kepada siswa? Maka kita klik aja finish. Sudah selesai. Kemudian muncul di sini
ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sifatnya pertanyaan terbuka, yang kedua pertanyaan dengan motivasi. Nah, kalau ingin ditugaskan, klik saja sign. Kita akan masuk ke sini. Kalau kita ingin ditugaskan di kelas biologi, kita klik dan utamakan di kelas yang lain, bisa di sini. Nah, kemudian dilaksanakan, boleh dikerjakannya bisa mulai dari sekarang sampai kapan? Ya, sampai besok jam 11. Nah, besok sampai jam 11. Nah, ini sudah ini di on kan event skipping, jadi kalau siswa akan harus menjawab pertanyaan dulu baru bisa lanjutkan lagi. Kalau sudah, tinggal di kirim sign, maka tugasnya sudah muncul di sini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga bagaimana siswa itu bergabung ke kelas ini. Jadi pada video sesi pertama dijelaskan bagaimana kita menyebarkan kode kelas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana siswa bisa masuk ke kelas ini. Jadi kode kelas yang dibagikan adalah ini kepada siswa. Nah, saya akan coba menunjukkan bagaimana kalau siswa itu bergabung ke kelas ini. Kita copy dulu ke kode kelasnya. Nah, kemudian saya akan buka dengan akun yang lain. Saya akan masuk ke advisor. Login. Karena saya akan bergabung dengan kelas, maka saya bukan sebagai teacher tapi sebagai student, maka saya klik student. Kita masuk dengan menggunakan Google, maka saya akan masuk dengan akun yang ini. Nah, saya sudah masuk ini. Saya ingin menjoin kelas, maka saya klik join kelas, masukkan. Nah, saya sudah bisa join kelas, maka saya sudah bisa gabung di kelas yang baru. Demikian mungkin penjelasan saya mengenai bagaimana menyimpan materi, bagaimana membuat tugas, bagaimana memberikan tugas kepada siswa, dan bagaimana siswa bergabung di kelas di Edpasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.